Deborah. Ya, silakan bergabung Deborah. Oke, shalom Deborah. Shalom Bang. Puji Tuhan ya. Haleluya. Iya. Suara jelas Bang? Oke, jelas, good. Oke. Oke, sebelum kita mulai sharing kita atau bincang-bincang kita, mari kita mulai doa ya. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, yang bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kini kami ingin sharing firman-Mu, menceritakan kebaikan-Mu, biarlah hikmat yang daripada Tuhan dan isi hati Tuhan yang mengalir Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke. Kegiatannya apa aja, Deborah? Hari ini ya? Iya. Hari ini tadi pagi jam 8 ibadah akhir bulan di STTP. Hmm, Di situ di rumah ya mengerjakan tugas dan tanggung jawab di rumah sih. iya. Dah itu aja, nggak kemana-mana. Iyalah. Abang? Biasanya pandemi ini juga ya. Asli. Di keadaan Pontianak gimana sekarang? Yang Bora denger sih kayaknya udah agak berkurang lah ya. Tapi kalau masuk ke Pontianak masih butuh pakai PCR ya? Enggak sih, kecuali yang dari luar kota. Tapi kalau misalnya dari Sintang atau apa itu enggak sih kayaknya. Hmm, iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi kesibukan sehari-hari ini apa aja sih? Hmm? Kesibukan sehari-hari, kuliah masih kuliah online ya? Enggak, kuliah udah tatap muka. Tapi dalam minggu ini STT libur karena lagi ada yang dosen-dosen urus gitu. Oh, Tapi hari Senin nanti masuk tatap muka. ngomong udah semester berapa ya? 3. Oh, semester, iya, iya, lupa, lupa. Semester 3, oke. Oke, ini aku mau nanya nih. Apa sih yang kamu Oke. rasakan di dalam hidup kamu, kebaikan, boleh dong bagi cerita sedikit, kebaikan Tuhan yang kau alami, yang gimana, yang kau rasakan benar-benar pertolongan Tuhan banget gitu. Hmm, pertolongan Tuhan banget. Iya, Oke, ini mau aku ceritain secara agak detail atau mungkin boleh singkat gitu. ya jelas singkat padat itu aja. Tapi jelas, tapi nggak singkat Oh, aman sih gitu. oke. Oke, oke. Mungkin sebelumnya pernah diceritakan sedikit pada waktu itu. Yang bener-bener kayak merasa itu tuh bener-bener Tuhan yang tolong banget Nah, adalah eh, ketika pengen kuliah. Itu sih makanya. Ketika pengen kuliah, karena cita-cita dari kecil kan pengen banget kuliah, pengen jadi mahasiswa gitu. Eh, Kuliah, tapi karena memang keadaan ekonomi keluarga memang sama sekali tidak mendukung gitu. Mereka ya kalau misalnya anaknya kuliah itu memang sangat bersyukur sekali dan ingin begitu. Tapi ya bagaimana kita tidak bisa memaksa keadaan untuk ya seperti itu gitu. Mereka memang selalu mendukung, mensupport, mendoakan dan ya memberikan motivasi-motivasi. Tapi ya karena memang tidak ada dana, ya mau bagaimana gitu. Karena juga papa kan sakit dan ya gitulah. Dan tapi Bora tuh nggak putus asa untuk pengen kuliah gitu. nah, Pada akhirnya ketika selesai dari SMTK kan pengen banget kuliah. iya. Jadi karena ada kepala sekolah sama istrinya tuh memang benar-benar udah akrab sekali begitu.
dan mereka juga menganggap seperti anak sendiri. Lalu mereka bertanya seperti ini, Kak, benar-benar mau kuliah kah? Wow, jadi kan kayak, hah, siapa sih yang gitu udah Jadi kaget cita-cita gitu dari kan. kecil pasti pengen banget. Asli, Kak pengen kuliah. Terus Bora jawab, pengen banget, bener-bener pakai bangetnya gitu, pengen sekali gitu. Lalu mereka bilang, Papa udah tanya Gembala Hebron Pontianak untuk bisa cari sponsor buat kamu gitu kan. Dan dia udah temuin sponsor itu, sponsornya tuh dari Singapura gitu. Dia akan sponsor kakak penuh dari pertama kuliah sampai selesai gitu. Tapi sebelumnya sebenarnya Bora juga adalah siswa yang akan diutus dari SMTK untuk kuliah di Amanat Agung dengan biayanya ditanggung dari SMTK begitu. Wow, Sebenarnya awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Tapi karena ya setelah Pak Mel mencari begitu, tanya sama Papi, sama Gembala Hebron, dan ternyata ada gitu. Jadi Pak Mel bilang, kamu kuliah Kak? Wow, kuliah nih, kuliah gitu. Cita-cita dari kecil pengen kuliah, akhirnya, gitu, ya kan. Setelah itu pulang kampung, seminggu aja di kampung, dan Pak Mel langsung telepon, Kak, kayaknya dalam minggu ini kakak harus berangkat ke Pontianak deh. Karena ternyata kakak nggak jadi disponsor sama yang dari Singapura. Tapi ada jemaat Hebron, dia tuh badan pengurus jemaat Hebron, dia yang akan sponsor kakak penuh. Tapi kakak tinggal di rumah mereka, gitu kan. Oke. Lalu ya nggak masalah, yang penting bisa kuliah, gitu kan. Lalu setelah itu berangkat ke Pontianak dan tiba deh di Pontianak. Kayak ya langsung semuanya baru, semuanya kayak apaan nih, apaan terkaget-kaget gitu kan. Iya, kayak terkaget-kaget memang. Dan nggak pernah tinggal sama orang juga sebelumnya, apalagi ini tuh tinggal sama orang Cina gitu kan. Tinggal sama mereka. Biasanya pun dan disiplinnya banget ya. Banget. Biasanya tapi belajar banyak juga dari sini. Disiplinnya itu bagus banget. Iya sih, itu bener-bener bangetnya sih, disiplin sekali gitu. Dan dari sini Bora mau katakan bahwa di sini tuh Tuhan bener-bener baik sekali, baik banget. Saat kita kayak nggak punya harapan, kayak kan orang tua nggak punya biaya untuk kuliahin anaknya, tapi di situ Tuhan bener-bener nyatain bahwa ya aku punya Tuhan yang besar gitu. Dia pasti ngerti dan dia pasti peduli. Dan kalau kita benar-benar serius, kita benar-benar mau, satu hal yang Bora pahami adalah Tuhan pasti tolong gitu. Dan Tuhan benar-benar nyatain itu dalam hidup Bora. Dan ya Bora ada sampai sekarang itu sebenarnya karena Tuhan bisa kuliah, ya bisa dibentuk dengan proses-proses yang ada. Tapi jujur memang tidak dengan proses yang gampang. Harus dengan ya dengan proses yang luar biasa pada intinya. Tapi dari proses itu juga lah Tuhan menolong. Kayak nggak pernah sih Tuhan tuh ninggalin, kayak selalu ada aja alasan untuk terus mengucap syukur sama Tuhan, meski dengan proses-proses yang sebenarnya kayak menghancurkan kadang kayak gitu. Tapi Tuhan tetap baik. Itu sih intinya. Itu sangat luar biasa banget ya. Memang artinya dalam kehidupan ini pun walaupun kita melewati masalah gitu, tapi ada juga kebahagiaannya, balasannya, kebahagiaan yang sangat luar biasa kan. Seperti cerita kamu tadi dan kamu itu tadi, kalau namanya udah Tuhan ingin memberkati itu, mau apapun yang mau nutup nggak bakalan tertutup. Tapi kalau Tuhan yang nutup, apapun yang mau buka nggak akan terbuka kan. Itu sangat benar. Kalau udah Tuhan yang buka pintu, nggak ada yang nutup. Tapi itu di situ kita namanya proses demi proses pun pasti ada kita merasa gimana ya, merasa kayak beban itu banget kan. Tapi kembali lagi
kita serahkan kepada Tuhan semua kan. Namanya kalau ingat aja Filipi Matius Matius namanya 33. Kalau kita mencari mencari kerajaan Allah itu semua itu pasti ditambahkan. Intinya Iya, benar-benar. ketika kita harus memiliki kerinduan dulu, memiliki hati. Kita benar-benar sungguh-sungguh bahkan secara kaget-kaget, bahkan tidak yang kita sangka pun kan terjadi gitu loh. Iya, Yang tidak kita asli, benar. terduga-duga, apalagi namanya berkat Tuhan yang kita mungkin pikir cuman hanya berapa persen, bahkan lebih berkali-kali persen kan. Tidak disangka banget bahkan. Iya, benar. Oke. Jadi sekarang udah semester 3 ya. Iya, Susah banget tuh. semester 3. Semester 3 makin 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 naik itu masalah pun makin banyak, tapi di situ di proses kita makin menjadi naik level gitu kan. Iya. Jadi kayak harus lebih pandai-pandai bagi waktu sih kayaknya, Bang. Iya, betul. Jangan sampai Karena sekarang pun kan tinggal sama. gimana? Karena sekarang kan tinggal sama orang, jadi kita harus kayak ya pandai-pandai bagi waktu kita. Iya. Harus inisiatif kita juga harus tinggi loh. Dan Asli. kalau kita nggak ada misalnya ya kita minta hikmat dari Tuhan lah, pengertian dari Tuhan kan. Namanya orang kita makanya lebih baik sebenarnya lebih nyaman tinggal di rumah sendiri, tetapi di rumah orang pun di situ ada nyamannya juga. Artinya kita ibaratnya kayak kehidupan kita kayak di training. Setelah itu pasti lebih bagus lagi. Banyak Iya, mungkin kita merasa sakit kan, mungkin merasa aduh kayak ngerjain ini itu, tapi kebaikannya untungnya jadi hidup kita menjadi disiplin, kita makin menjadi lebih rajin. Kayak aku dulu kalau di rumah sendiri ya bangun aja udah malas, mau ngapa-ngapain pun malas, orang tua pun mungkin harus teriak-teriak dulu kan. Tapi ya sekarang setelah mengerti, ya setelah kita mengerti, makin ke depan kita makin mengerti gitu. Makin kita paham, artinya iya. ini tujuannya sebenarnya untuk kebaikan kita juga. Ya, kita kembali lagi bahwa Asli. Tuhan itu sangat baik sekali dan dia memiliki banyak cara untuk memproses kita. Bukan berarti dia kalau sekarang gini, aku nanya kamu, menurut kamu sih sosok ketuhanan itu gimana sih? Kan ada orang gini nih, ada orang merasa kalau Tuhan itu kayak jauh banget, ada merasa Tuhan itu kayak sahabat banget, kayak udah dekat gitu. Ada yang merasa Tuhan itu kayak orang yang paling peduli, ada juga orang merasa Tuhan itu kayak kejam banget, gini-gini marah, orang yang pemarah gitu. Jadi menurut kamu Tuhan itu sosok yang bagaimana sih? Kalau menurut aku lebih kepada sahabat sih kayaknya, Bang. Aku merasa Tuhan kayak sahabat aku. Karena aku bisa ungkapin apapun, aku bisa cerita apapun, kayak ya aku nggak misalnya aku nggak bisa cerita itu ke teman-teman aku atau siapa yang aku anggap sahabat kan, misalnya teman-teman aku di kampus, tapi kan kita bisa cerita ke Tuhan apapun itu, kayak mungkin itu rahasia tersembunyi kita sekalipun yang misalnya satu orang pun nggak tahu gitu, tapi kita cerita ke Tuhan. Dan misalnya apa yang kita cerita ke Tuhan yang sebenarnya kita tahu itu tuh nggak baik kan, misalnya kita punya sebuah masa lalu. Misalnya kita tinggal di dalam masa lalu di mana kita mengalami kepahitan di dalam masa lalu itu, dan kita nggak bisa cerita nih ke teman kita, tapi kita bisa cerita ke Tuhan, dan itu yang Bora lakukan. Bora cerita semuanya kan sama Tuhan, kayak ya Tuhan tuh sahabat Bora gitu. Bora bisa sampein apapun, ketika Bora jengkel, ketika Bora misalnya lagi benci sama orang, lagi marah sama orang, bahkan ketika Bora misalnya aku tuh kagum sama dia loh, Tuhan aku tuh risih sama dia loh gitu. Jadi kayak ya Tuhan tuh kayak di samping aku, Tuhan dia tuh tadi tuh gini-gini loh, Tuhan dia tuh baik loh gitu. Jadi lebih kepada Tuhan Yesus tuh sahabat aku gitu. Gitu sih kayaknya. Kalau aku secara pribadi sih ya Tuhan itu ya memang kayak dekat banget.
kayak dekat, dia kuanggap kayak seperti ya my father gitu, bapak sendiri kan, bapak saya gitu. Memang benar, tempat curhat kita yang sesungguhnya itu sebenarnya ke Tuhan. Kenapa? Iya, benar. Dia yang pencipta kita. Yang masalahnya kita kan lari. Ibaratnya nih motor, Mm-mm. motor kalau rusak ya dibawa ke bengkel. Karena Iya. pihak montir yang ngerti kan. Misalnya kita lari, Tuhan pencipta kita, kita lari yang lain. Benar, kita bahkan, aku kalau secara pribadi ya, kalau aku mengalami misalnya masalah atau gimana sih, kalau misalnya masalah atau pergumulan yang banget itu lebih baik aku menceritakan ke Tuhan dulu. Tapi ketika aku mendapatkan kebaikannya, misalnya ada ketika aku mengalami ini, tetapi ada kebaikannya gini, baru aku berani karena menceritakan ke orang gitu. Sudah mengalami kebaikan Tuhan itu dulu. Kalau cuma masalahnya kadang jarang-jarang. Aku sih kadang ya kayak bisa dibilang kayak tersembunyi. Tapi kalau masalah pribadi ya, masalah pribadi atau misalnya contoh masalah kekeluargaan. Nah, kalau misalnya itu cuma masalah gitu aja, aku tertutup gitu. Tetapi ketika aku sudah melihat kebaikan Tuhan itu, di situ aku mau sharing membagikan ke Tuhan gitu. Tapi ya di situ ya kita namanya hidup ini kita nggak bisa lepas dari namanya masalah kan. Bahwa Iya, benar. firman Tuhan bilang pun mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kemampuan kita yang sebenarnya. Mungkin Iya. dari masalah-masalah kita yang dari kecil kan pasti ada problem kita waktu kecil. Tapi kan ada masa expirednya kan. Mm-mm. Intinya, inti terbesarnya itu masalah kita itu sebenarnya kecil, tapi cuman kita lihat secara besar. Jadi kita zoom, jadi besar. Tuhan kita yang besar sebenarnya. Wow, sangat luar biasa juga ya. Benar. Seperti my friend ya, my friend, sahabat sendiri ya. Oke, lalu Iya. seperti sahabat, kalau aku seperti my father tadi, seperti bapak. Nah, kalau Mm-mm. ini mungkin udah pernah cerita atau keberapa lagi, tapi tujuan atau my dream kamu, impian terbesar kamu ke depannya gimana? Apa itu? Kemarin kan aku sempat bilang, aku pengen jadi dosen kan. Oh, betul. Tapi lebih dari itu ada satu hal yang memang kayak itu juga adalah sebuah cita-cita aku dari kecil, yaitu jadi seorang penulis. Wow, penulis. Jadi seorang penulis. Ya, dan kayak ya nanti judul aku udah punya judulnya Wow. dan kayak pembukaan itu udah ada bang. Justru Cuman kayak aduh ini gimana lagi gitu. Aku punya cita-cita jadi penulis memang. Tapi lebih kepada tulisan-tulisan aku adalah tulisan-tulisan yang akan menginspirasi orang-orang yang lagi berjuang juga gitu. iya, iya. Kayak berjuang dalam studi, dalam proses, dalam percintaan sekalipun kayak gitu. Itu sih pengen banget nanti ke depannya. Amin karena. Amin, amin. Itu misalnya walaupun belum jadi itu memang harus kayak gitu kita tulis, karena itu suatu saat lagi kita tulis, kita doakan. Bahkan planning kita pun perlu kita tulis bahwa mau kita Iya, misalnya benar-benar. aku juga kadang seperti itu. Aku tulis misalnya aku akan punya rumah nanti di sini. Aku akan jalan ke suatu tempat ini. Aku akan punya impian ini. Ditulis suatu saat kita baca, kita boleh melihat satu persatu mana yang sudah tercapai kan. Misalnya saya Iya, ingin ke suatu tempat ini sudah tercapai. Saya ingin memiliki ini. Itu enggak masalah, itulah impian kita. Tapi impian kita itu kita taruh ke tangan Tuhan. Kalau enggak, misalnya kita stres, kalau enggak jadi kan, kenapa banyak orang stres? Karena hal-hal yang dalam hidupnya enggak jadi kan. Misalnya dia menginginkan benar. diri dilakukan kan, ketika enggak jadi, stres dia. Tapi kalau kita yang mengenal Tuhan, mungkin ya kalau nggak jadi ya mungkin nggak kehendak Tuhan kan, gitu aja. Ya kalau Iya, jadi itu kehendak Tuhan. benar Itulah sih. enaknya kita yang percaya sama Tuhan ini. Bahkan bahwa kalau kita lihat di luar-luar negeri sana kayak di Jepang, di Korea, Cina sana, kalau mereka gagal, mereka bahkan bunuh diri kan, putus asa. Tapi kita yang mengenal Tuhan itu ketika kita gagal masih ada pertolongan tangan Tuhan.
Sangat luar biasa ya. My dream, your dream. Bang, aku boleh kayak nanya gimana sih pendapat abang gitu nggak sih? Boleh, Boleh boleh. Namanya kan di sini sharing, nggak sharing. gitu? Iya. Eh, Gini, kita kan setiap kita dibentuk dengan pembentukan yang beda-beda, dengan proses yang beda-beda dan berjalan pada rute jalan masing-masing yang berbeda gitu. Ada yang tahapan-tahapannya mungkin dia lewati proses yang sulit. Ada juga yang kayak hidupnya ya kayak mulus-mulus aja gitu. Meskipun mungkin sedikit ada belokan gitu. Tapi ada yang melewati jurang, ada yang lewati bundaran dan tanjakan segala macam gitu. Tapi ini lebih kepada misalnya dia mengalami sebuah proses di mana dia memang kadang kayak proses itu proses sulit lah kan, dan uh, lalu gimana sih caranya, kan kayak kita nih manusia nih, kayak manusia ya ya manusia gitu, kadang kita memang ngeluh, aduh kok gini sih, kok sulit sih, kok aduh kok harus gini ya, coba kalau misalnya dulu aku tuh nggak usah kuliah deh, Ah, dulu aku tuh nggak usah kesini deh, dulu aku tuh nggak usah ini deh, mungkin aku nggak akan kayak gini. Tapi kok ini prosesnya gini banget ya gitu. Lalu gimana? Maksudnya tuh kayak apa sih buat kita tuh supaya kayak nggak usah aja deh lu kayak hidup tuh bersyukur, makasih ya Tuhan gitu. Nggak usah, aduh kok gini ya, kok gini ya gitu. Kayak lebih gimana caranya supaya kita bisa selalu bersyukur di setiap harinya gitu tanpa mengucapkan kata gitu. Oke. Kalau secara aku pribadi ya, hidup Hmm. ini pertama aku nikmati dulu. Misalnya, Okay. soalnya nih kita mau ngapain kan? Kita mau masak, lagi nyuci mobil, mau nyuci piring. Intinya kita harus joy dulu. Kalau kita udah nggak happy dalam hati kita itu happy, nggak ada kebahagiaan itu tadi, semua itu akan berat. Kita lakukan kita berat. Hmm. Bahkan mungkin kalau nggak ada ketenangan itu tadi, bahagia merasa kita nikmati hal itu tersebut, bangun tidur pun kita mungkin akan merasa capek. Mungkin salah satu contohnya gini, ketika kita bangun pagi udah pagi, lakukan rutinitas ini lagi kan. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau secara aku pribadi sih, aku harus berpikir, aku harapkan hal yang terbaik. Pertama. Lalu yang kedua itu aku harus tenang dulu, harus rest dulu. Udah tenang, aku percaya meskipun berat kan ke depannya kita udah tahu, aduh lakukan ini lagi, oh masalah ini lagi kan. Tapi mungkin kita apalagi kalau rutinitasnya itu aja kan, pasti kita otomatis bosan kan, jenuh. Lagi kalau masalah yang kita hadapi makin besar gitu, tapi kita kembali lagi harus tenang dulu, happy dulu. Nah, baru yang kedua itu kita bersyukur. Misalnya apapun yang kita lakukan itu harus mengucap syukur. Meskipun kadang kita merasa capek juga ya. Mungkin secara kedagingan kita capek, tapi jangan kita mau hidup di rasa itu terus. Terkadang tapi itu kita hal wajar, wajar kita ngomong gitu, tapi jangan mau tinggal di omongan itu. Kayak misalnya kita udah kerjain di sana sibukan kita kan, tapi intinya kita tenang aja, kembalikan aja kepada Tuhan. Kalau saya pribadi gitu, kembali sama Tuhan, tinggal aku ingat aja firman-firman Tuhan itu kan, ya sering aku mengalami rutinitas yang itu aja kan, aku ingat aja rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Pastikan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kembali lagi ke situ, kembali lagi ke firman itu tadi. Ketika misalnya memiliki masalah membuat hati kita tidak tenang kan, ingat lagi bersuka citalah senantiasa. Kembali ke firman itu tadi. Tapi kan meskipun hati kita resah itu tadi, tapi ucapan kita itu jangan sampai kembali ke apa? Ke ngomel-ngomel kayak gitu, ke apa? Kayak mengeluh gitu Iya. dan kembali. Karena itu sangat bahaya. Ketika kita pertama saja kita mengeluh, oke, masih hal biasa. Kedua, makin lagi ujung-ujungnya secara tak sadar kita itu makin mengeluh gitu. Tapi kalau kita mulai dengan sukacita, kita misalnya nyuci piring aja kita happy kan, jadi nggak terasa, udah selesai. Yang awalnya kita lihat misalnya piring numpuk, sakit mata dulu lihatnya kan, agak-agak silau lah mata piring numpuk di wastafel gitu. Tapi kalau udah kita kerjakan dengan happy, selesai nggak terasa.
bisa kita kerjakan apa. Apalagi kalau kita misalnya memiliki konflik sesama teman atau orang tua, kan terkadang itu yang berat. Tapi kalau aku sesama orang tua sih lebih lebih aku mendengarkan dulu. Misalnya kayak mamaku nih, ngomel dulu dia. Tapi setelah aku mengenal Tuhan ya, kalau sebelum mengenal Tuhan tuh aku jawab-jawab dulu. Bukan jawab-jawab dulu terus. Tapi kalau udah ini, kalau sering nelpon itu udah enggak. Aku dengarin dulu mamaku ngomong, katanya kan. Sudah sampai panjang, apalagi kan mamaku juga termasuk ya apa juga lancar juga ngomong kan. Ya mak, Iya. ya bisa itu aku cuman mamaku udah berapa ngomong kata aku cuma ngomong ya mak, gitu aja. Sampai di mana mungkin kan udah haus dia kan agak coba agak direda. Baru aku masuk ngomong gitu. Baru aku mau ngomong gini loh mak, oh gini gini. Nah, baru di situ dia terima. Tapi kalau seandainya mungkin aku langsung jawab, mak pasti nggak terima lagi gitu. Tapi aku Iya, iya, betul, betul. memiliki cara ini tersendiri ya mungkin ya karena aku minta hikmah sama Tuhan aja, pengertian daripada Tuhan. Karena kalau soal pintar sih bisa dibilang nggak pintar gitu loh. Di sekolah aja belum nggak pernah dapat ranking gitu, yang pernah dapat juara ranking dari belakang kan yang paling terakhir pun pernah gitu. Tapi di situ aku nggak langsung patah semangat gitu. Dan nggak langsung ya kuharapkan lagi pasti Tuhan itu ada. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, hidup kita harapkan pasti akan jadi ketika kita bersama Tuhan. Apa yang kita taruh di tangan Tuhan pasti jadi. Jadi terkadang memang secara pribadi pun kadang kan ada rasa malas kita timbul kan, rasa malas sehingga aduh, tapi usahakan jangan terucap dari mulut karena apa? Kuasa dari perkataan mulut kita ini sangat besar loh. Iya, benar. Besar. Makanya justru karena itu pilihan di tangan kita. Mau kita memperkatakan yang baik untuk diri kita atau yang buruk. Kalau memperkatakan yang baik, ucapkan yang baik. Itu pasti jadi. Daripada kita mengatakan yang buruk ke dalam diri kita, mendingan yang baik kan. Kenapa yang kita... Makanya di Amsal dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah kan. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu ya kembali ke apa? Ke firman aja sih kalau cara aku. Tapi intinya tadi itu dari mengaplikasikannya itu untuk mengaplikasikannya itu happy dulu, nikmati dulu apa yang kita kerjain gitu dan kita syukuri gitu sih secara. Oke, oke. Berarti harus melakukan dan mengerjakan segala sesuatu itu dengan sukacita begitu Iya. dan lebih kembali kepada firman gitu kan. Aku pun sempat Oke sih, luar biasa. sama kalau sama teman-temanku dulu kan bisa sambil ketawa-ketawa kayak ngelakukan sesuatu itu kayak main-main tapi serius benar-benar is the best gitu. Walaupun kayak main-main ketawa-ketawa bercanda-canda tapi ujungnya selesai gitu. Iya. Daripada ada juga temanku dulu kan dia kalau ngerjain sesuatu ngomel mulu dia. Aku terus yang disuruh kan waktu dia pernah dulu kan aku terus apa yang lain ngomel-ngomel ujungnya nggak apa secara fisik kita pun capek jiwa kita pun capek gitu kan. Tapi kalau kita happy tenang, wah, itu ya kita lah walaupun kita hanya nyuci mobil atau nyuci motor gitu bersihkan apapun tapi kita bahagia ya kita lah orang paling bahagia dibandingkan kalau orang lagi makan mewah pun kan mungkin di restoran besar kan yang mahal tapi kalau mereka nggak memiliki sukacita bahkan mereka berdebat pun di situ mereka kan nggak ada kebahagiaan nggak ada joy itu tadi itu sih secara pribadi. Iya, iya. Luar biasa sih memang. Iya, iya. Oke Bang, tapi sebelumnya nih, sebelum lebih jauh kepada sharingnya, mungkin boleh lah ya, kayak Abang tuh menceritakan, Abang tuh siapa gitu. Soalnya kemarin pas perkenalan kayak belum tahu, aduh ini siapa sih? Ya, sebenarnya dari sekolahnya tuh gimana sih sekarang tuh kerja apa sih gitu? Mungkin boleh lah Bang. Oke oke oke. Di tahun 2000 saya lahir. Oke. Tahun 2000 saya Iya. lahir di Sumatera, Sumatera perkampungan desa juga, Sumatera Utara sana. Itu di umur sekolah SD, sekolah SD
di Sumatera itu sampai kelas 4, tapi mau kelas 5 saya nggak naik kelas. Saya nggak naik kelas karena malas masuk sekolah gitu. Tapi ke sekolah itu pakai seragam sekolah, tapi sekolah itu bawa ketapel. Bawa ketapel pergi ke ladang cari burung gitu. Jadi malas sekolah. Iya. Ya alasannya malas sekolah itu karena gurunya galak dulu. Gurunya galak kan alasan ke sekolah. Tapi mama aku lihat aku pergi sekolah sama teman ikut jalan. Tapi ada teman aku satu memang jadi komplit lah kan. Jadi sama-sama kalau malas sekolah nggak ngerjain PR, yang gak usah sekolah. Jadi sampai di masa mama aku kaget gitu, aku nggak naik kelas. Jadi dari kami 6 bersaudara itu cuman yang nggak naik kelas itu aku aja, yang nggak naik kelas. Jadi sampai itu ya orang tua pindah lah, ada rencana pindah ke Kalimantan kan. Kalimantan di tahun 2009. Di tahun 2009 di Kalimantan di sana jadi melihat suasana baru kan, sekolah baru juga. Ya, itu SD. Tapi di sana sih jadi nggak kaget lagi gitu loh, karena hampir bisa dibilang agak lebih sama, berimbang lah lokasinya gitu. Tapi walaupun di sana kan agak pedalaman juga di Kalimantan kan, tapi bisa dibilang hampir berimbang lah. Jadi lama-kelamaan beradaptasi di sana, berteman-teman sama orang sana di tahun 2009 itu sampai SMP juga SMA. Bahkan di SMP itu banyak cerita di sana. Di sana pun waktu masih masa-masa sekolah itu SD SMP itu untuk mengenal Tuhan itu nggak ada keinginan. Jangan kan mau keinginan gitu, mau ibadah aja malas. Lebih milih memancing, lebih milih mancing kan, mancing main-main gitu daripada. Bahkan pun guru aku dulu, guru agama dulu kan, guru agama aku dulu udah ngomel-ngomel terus ibadah pemuda, nggak pernah kan waktu SMP gitu. Kemana aja kamu ini, malas banget nggak mau sekolah. Bahkan sampai di rapot itu tulisannya itu D loh, apa imtaknya, mantan takmunya D. D itu sebuah momen kenangan yang gue anggap, artinya ketika kita masih seperti itu pun, tapi Tuhan masih mengulurkan tangan gitu loh, masih welcome kita kan. Sampai di masa waktu di SMP ya mungkin masih agak, walaupun itu masih agak rajin lah istilahnya, karena masih dekat orang tua, masih mau kadang-kadang diajar orang tua lah. Tapi semakin SMA udah nggak mau, makin gede kan, makin ya saya enak-enaknya aja gitu kan. Apa itu kita sampailah di tahun 2019 ya. Iya 2019. 2018 aku lulus sekolah. Ya 2018 tamat. Lalu disitulah aku mulai nggak tahu tujuan hidup kan. Kulihat kakakku kan 2 di atas aku itu, mereka udah merantau gitu. Halo. Oke. Iya, sorry Bang. Tadi ada yang nelfon. Oke. Pas di saat itu kan, di mana di fase-fase itu lah, di situ aku bingung gitu loh. Mau ngapain? Udah tamat sekolah. Bahkan teman-teman kan udah ada yang merencanakan mau kuliah, mau kerja di sini, ada keluar kota, ada ke Sintang, ada juga yang udah menikah kan. Dan kan aku, tujuan hidupku ini pikirku kan, mulailah bertanya-tanya kan, mulailah keluar mau cari suasana baru kan. Karena di situ mama aku bilang, ya mama cuma bisa kasih kau SMA aja, selanjutnya itu kau cari sendiri, karena mama pun masih ngurus ada adik-adikmu lagi kan. Sampai di mana, karena aku di situ pun makin nakal ya, mama aku pun udah masa bodoh amat gitu. Ya mau mati-mati lah kau sana katanya. Udah nggak care lah katanya kan, udah nggak peduli lagi. Iya. Orang akunya nggak mau diatur kan. Sampailah, itulah sampailah aku pergi ke suatu kampung, yaitu kampung Nio itu tadi, ke Banjang itu kan. Di situ ku tinggal ada teman, sebenarnya ada teman di sana. Teman diajaknya aku, ayo antar aku dong ke Sintang katanya. Aku mau beli motor katanya. Oh serius, aku bilang kan. Ih, udah beli motor kawan ini, mantap juga pikirku kan. Padahal sampai di sana dibohonginnya. Bukan mau beli motor, tapi ikut seminar bisnis gitu.
seminar bisnis online gitu kan, dibuatnya pas hari Sabtu di sana. Lalu saya didoktrin lah kan, kena doktrin sampai di mana bisnis menceritakan uang gitu. Makin otak ini pun dicuci jadi uang kan, gimana ini? Tapi Iya. harus bermodal uang minimal 10 juta katanya. Bingung juga dari mana di 10 juta ini pikirku kan. Mulailah dicari cara. Temanku pun gitu, gimana cara-caranya. Ujung-ujungnya nggak bisa tidur mikirin ya. Gimana ya? Apalagi diceritakannya cuma sekali aja, bayarnya sekali aja, lainnya itu kita kaya menikmati ini katanya kan. Terus katanya diceritakan lah. Gimana? Ku bujuk lah mamaku kan, mungkin ada memang tanah sedikit. Gadekan lah ini mak, itu kan tanah kakakku juga. Gadekan lah ini mak ke bang gini. Tapi ujungnya puji Tuhan, Tuhan gak izinkan kan. Banyaklah cara dibuat Tuhan. Nggak diizinkan. Padahal udah ngurus ke kantor desa loh, membuat surat pernyataan penggadaian, tapi nggak jadi. Lalu itu balik lagi ke Banjang, ketemu lah pas sama si Senio ini. Sebenarnya si Senio ini kan aku nggak kenal sama sekali. Orang dia udah training di Batam duluan kan, nggak kenal sama sekali. Terus kayak tiba-tiba karena ada ibadah gitu, ibadah kayak komsel gitu, ibadah kebaktian di rumah kan, temanku ini ngajak, ayo katanya, ayo kita ke ibadah rumah. Malas aku katanya. Di situ pas kami lagi minum, lagi kroke gitu, bikin di salon gitu kan, ayolah katanya. Tapi tujuannya sebenarnya bukan mau itu, tapi karena dia bilang udahlah, di sana banyak cewek-cewek loh yang pulang kampung katanya. Lagi ini bulan 12 Natal katanya. Bulan 12 Natal. Iya. Serius bilang. Iya serius. Udah itu pergilah kan. Nggak jauh dari rumah gitu, pergi. Itu pun aku duduk di dapur kan. Udahlah, sampai di mana si Sneoni sharing kan. Lalu dekatinya mau dia ngajak teman yang mau ikut training ke sana, ke Batam sana kan. Beberapa hari aku nggak mau, tapi karena dibujukin lagi, oh iya, diceritakan lah gimana di sana kan. Mulai pikir, ini gimana ya, panggilan atau gimana ini ya, pikirku. Mulai aku bingung, atau jadi di benak pikiranku ada dua, mau di bisnis ini atau ke Batam ya. Ya udahlah, ke Batam aja lah. Pas di situ pun uangku sisa 300.000. 300.000, udahlah, nggak usah pikir, nanti minta kebijakan dari mereka sana, jadi mereka minta bantu ongkos gitu. Jadi aku ke sana pun cuman naik pesawat ke sana, cuman sampai ke kota Batam cuman pakai ransel, baju satu, baju kardigan ya, jaket kardigan kayak gitu, sampai ke Batam. Sampai di Batam pun kaget kan, beberapa hari kaget, tapi seiringnya waktu berjalan kan, jadi paham. Yang dulunya yang merasa nggak nyaman gitu, namanya diproses kan nggak nyaman gitu, apalagi perubahan karakter gitu kan, yang kita ininya dulu bebas mau ngapain ini itu tiba-tiba dilarang gitu kan, kayak terpenjara gitulah, mau ngapa-ngapain harus izin katanya. Karena kita pikir di rumah kita bebas, mau ngapain izin, ini nggak boleh, itu nggak boleh katanya. Tapi secara perlahannya waktu, secara kena kita makin disiplin di sana kan, diatur, diarahkan, bahkan impian kita, pola pikir kita pun dibuka gitu loh, bahwa kita ini seperti ini katanya. Bahkan identitas kita sendiri pun kita tahu, yang dulunya berpikir cuman untuk ke surga itu kan hanya dengan amal dan ibadah gitu, cuman perbuatan baik dulu. Tapi kalau cuman itu, berpikir saya begitu dulu, mungkin supaya masuk surga itu dengan amal perbuatan baik kita. Tapi kebenarannya kan tidak demikian. Kita kan percaya bahwa Yesus juru selamat kita kan, pengorbanan Yesus di kayu salib kita karena kasih Tuhan itu sendiri. Ya ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan itu, ya kita mari mengikuti kasih Tuhan itu, sadar kasih Tuhan dulu. Ketika kita sadar kasih Tuhan itu, otomatis kita menjadi penyalur kasih kan. Kalau kita buat kasih kita sendiri, ya, itu akan sementara gitu loh. Kalau kita memakai kasih kita sendiri, tapi kita pakai kasih Tuhan itu tadi untuk mengasihi orang juga seperti itu. Kembali seperti ke Yohanes 16 tadi kan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini kan. Nah, beriringnya waktu, singkatnya waktu, sampailah selesai trainer di Batam kan 1 tahun trainer misi di sana.
di sana pun bukan fokusnya bukan hanya di kelas, tapi dalam ilmu kehidupan pun kita dapat gitu loh. Kita pelajari bahkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mau bahkan nyangkul mau kerja nukang mau apain pun kita kerjakan. Jadi kita pun di sana bukan kayak anak sekolah nampaknya gitu loh. Jadi bahkan orang lihat, ih, kalau kita lihat mungkin orang pikir nggak jelas sana ini. Orang pun lihat mungkin kayak kucing kurap gitu, kayak nggak ada masa depan hidup gitu loh. Kayak nggak ada masa depan. Tapi kita kembali lagi firman Tuhan aja bahwa harapan atau masa depan kita ada di tangan Tuhan, bahwa cerah gitu loh. Lama-kelama mulai udah mau hampir pengutusan kan, ya, tapi puji Tuhannya kan di sana udah diajar filosofi dulu, udah diajar filosofi pengakuan iman. Di sana filosofinya hidup oleh iman, bisa hidup oleh iman, mati demi Kristus, siap diutus kemana saja gitu. Lalu setelah dari beberapa teman kami itu udah mulai ada banyak yang goncang gitu loh, karena udah dipikir dengan filosofi yang beratnya gitu kan, orang berat itu dengarnya aja udah berat kan, hidup oleh iman, mati demi Kristus, siap diutus kemana saja. Nah, artinya kan udah berat gitu loh. Ih, mau kemana kok diutus? Gitu. Tapi aku pikir lagi, oh iyalah, ingat lagi kan hidup dan mati dipegang tangan Tuhan gitu aja. Mau kemana pun diutus, siap bilang. Tiba pemimpin nanya, Bintang mau kemana kau diutus? Impianmu mau kemana? Kayak, ke Bali Pak, saya bilang. Semangat saya ke Bali kan, memang dulu saya pengen ke Bali gitu. Mau ke Bali Pak? Oh doakan lah ya katanya. Itu kan setelah pengutusan misi, bahkan udah ditetapkan namanya pun kadang masih bisa berubah kadang kan. Udah dibilang ke Bali, pengen ke Bali, pengen ke Bali, pengen ke Bali. Bahkan kutulis itu nama-nama pengen tempat yang mau aku jelajahi gitu, mau. Tapi waktu kehendak Tuhan bukan ke sana kan. Tuhan ya ke Jakarta ini, sampai ke Jakarta ini. Tapi saya nggak putus asa, tapi tetap Bali, tetap saya doakan juga pengen ke sana gitu. Sampai di situ dikirim saya ke Jakarta lah. Ada 3 orang kami, cewek 1, 2 cowok sama dengan aku 2 kan. Lalu pas di situ masih musim banjir Jakarta nih, listrik mati, sinyal pun mati. Jadi untuk menghubungi orang-orang di daerah sini yang udah standby di sini nggak bisa. Jalan-jalan tuh banyak ditutup. Jadi dibelok sana belok sini. Jadi nggak ngerti. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan pertemukan orang yang mungkin kita kenal, yang pas kita kenal juga di dalam pesawat itu. Jadi beliau lah yang mengarahkan kami kan ya, namanya kayak anak ayam kehilangan induknya lah kan, nggak tahu tiba-tiba sampai ke Jakarta. Pas banjir juga kan, seandainya nggak banjir kan kita masih bisa komunikasi telepon gitu. Ini nggak bisa, tapi Tuhan buka jalan. Bukan jalan dipertemukan sama orang itu. Seiringnya waktu kan, nah dikirimlah saya ke Jakarta ini. Nah, juga dari 2020 bulan 2 itu pas awal-awalnya COVID. Ya, COVID itu kemarin masih di Wuhan, masih di Cina, belum sampai di Indonesia. Jadi kan terbang ke sini 2020, sampai tiga orang kami di sini, 3 orang. Sampai di sini mau beradaptasi dulu kan, beradaptasi, menyesuaikan diri ke lingkungan, apa yang mau dikerjakan. Tapi visi misinya udah ada, udah diajarkan di sana visi misi kita harus ngapain di sini. Lalu beriringnya waktu kan sampai sekarang karena udah mulai melakukan pelayanan kemarin tuh, pelayanan. Jadi sampai sekarang kita pun untuk berinteraksi keluar kan agak susah gitu. Agak susah, ya puji Tuhan juga kita ditempatkan di rumah pemimpin di sini, ada rumah kayak dormitory gitulah, tapi di atasnya ada gereja kayak gitu. Jadi ditempatkan di sini. Ya sini waktu kita mau pelayanan kita di sini melakukan pelayanan. Jadi kita full time pelayanan, jadi nggak kerja gitu. Full time pelayanan, sampai ya karena kalau kita mau pelayanan mau tatap muka, kemarin sempat sih awal-awalnya itu sebelum pandemi di zona-zona berat kemarin kan, kita ke rumah-rumah, bahkan sampai pergi ke daerah-daerah Jakarta Timur, Jakarta Utara, Tanjung Priok gitu. Ya tapi karena pandemi ini jadi lockdown, apalagi kan
Sebenarnya kan kita bingung gitu, bingung dulunya mau ngapain ya, nggak bisa ngapain. Tapi ya puji Tuhan secara perlahan iringnya waktu kan Tuhan bukakan pelayanan walaupun sedikit-sedikit melalui online, melalui tatap muka pun ada, kita berbagi, bersosialisasi gitu. Jadi untuk sekarang ini masih seperti itu, banyakan online gitu. Itu saya merasakan kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa banget. Dan dulu mungkin ya sempat saya pernah ke Jakarta ini sebelumnya, sebelum pengutusan di sini, tapi cuma sebentar aja, cuma persinggahan aja beberapa minggu gitu. Udah itu langsung ke Albar gitu. Nah, tapi kulihat setelah aku di beberapa di sini banyak ilmu yang kudapat kan, banyak ilmu pengalaman, pengetahuan pun yang kudapat, yang dulunya nggak bisa ini itu jadi bisa, yang dulunya nggak pernah lihat ini lihat itu jadi pernah gitu loh. Jadi pikiran kita nggak buntu loh kan, jadi wawasan kita pun makin luas, kita masih menjadi sharing, pengenalan kita pun jadi luas. Dan dulunya cuman kita kenal paling orang sekampung ini dulunya kan, kita memiliki jaringan-jaringan yang luas gitu loh. Tapi itu kupikir lagi, ih, dahsyat banget Tuhan ini. Kupikir-pikir aku yang dari kampung-kampung, yang dari hutan-hutan rimba sana, dibawa Tuhan sampai ke sini, pikirku. Memang dahsyat banget, tapi yang dulunya kita berpikir kan memang rancangan Tuhan itu luar biasa banget. Tapi masalahnya terkadang kan kita, pikiran kita nggak sampai, jadi sehingga kita nggak bersyukur gitu loh. Fokus kita sekarang ke problem itu kan, jadi kita melihat masalah, mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan kondisi, situasi. Tapi kan intinya itu tadi, kita harus bersyukur dulu, happy dulu kan. Apapun, walaupun kalau soal keuangan, ya keuangan dompet pun sampai lupa kadang di mana. Kenapa? Karena isinya nggak ada, jadi nggak dipedulikan. Udah nggak tahu lagi di mana posisi dompet, oh di mana. Tapi kan kembali lagi ke filosofi hidup oleh iman. Artinya, tapi puji Tuhan juga, sebagaimanapun anak Tuhan itu nggak bakal kekurangan, bahkan hidup berkelimpahan. Kita pikir lagi burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita ciptaan yang satu gambar dan serupanya kan. Itu aja memang. Walaupun kita memikul kuk, tapi kan kuk yang kita pikul itu enak dan ringan. Jadi nggak merasa sakit aja. Walaupun beban itu ada, masalah itu ada, ya happy aja sih gitu. Dan panjang ya. Udah lumayan panjang. Tapi itu kalau ditulis ke buku mungkin masih tinggi segini, lebih lagi. Tapi ya kita ada dulu. Oke. Ya, luar biasa sih. Iya. Terberkati. Ya itu aja. Jadi tujuan hidupku sih ya gimana supaya mau jadi berkat ke semua orang. Artinya berkat bukan hanya dari materi, perkataan, perbuatan, materi juga. Itu aja impianku, ketika kita jadi berkat sama orang kan itu kayak enak banget gitu loh. Kan aku pernah di masa gitu, kita kekurangan sebenarnya, kekurangan. Tapi kita ketika di dalam kekurangan kita itu bisa memberi, itu sangat suatu kebahagiaan banget. Karena kita berpikir di bawah kita masih lebih banyak. Karena aku di sini kan ketika aku di sini kan seiringnya waktu kan banyak kutemukan orang-orang yang nggak mampu gitu loh. Mereka tinggal di bawah jembatan, bawah di teras-teras ruko orang yang makan cukup sehari, bahkan ada yang cari di sampah-sampah gitu kan. Mungkin itu kadang disitulah saya pikir pelayanan itu bukan hanya di gereja. Kalau pelayanan itu hanya di gereja, kita cuma hanya lihat orang-orang yang di situ aja. Tapi pelayanan itu universal. Mau di mana kita? Mau kita jadi pejabat, mau kita jadi guru, mau kita kerja kantoran, apapun itu kerjaan kita itu tetap aja lakukan hati melayani. Karena itu pelayanan sesungguhnya. Di dunia ini kan bukan, firman Tuhan nggak ada yang bilang pelayanan itu hanya di gereja, nggak ada. Tapi cuman dunia inilah tempat kita kan pelayanan. Tapi sih pikirku, tapi jadi mau, dan satu pelayanan itu bukan hanya diambil orang pendeta, kan banyak di kampung-kampung atau di orang-orang itu bahkan bilang hamba Tuhan itu hanya pendeta aja katanya kan, atau ini aja. Tapi enggak, mau kita jadi bupati, gubernur, enggak masalah kan, siapa tahu nanti ya doa kita lah
tahun 2000 ke depannya 2030 atau 2040 bisa jadi gubernur DKI Jakarta ini kan. Iya, iya, iya. Meskipun meskipun nggak ada dasarnya, dasarnya apa sebenarnya? Tapi kita jangan lihat fakta. Fakta bisa aja berubah, tapi kita lihat aja kebenarannya kan. Firman Tuhan aja kita pegang. Kalau faktanya kita lihat fakta ya capek kita, faktanya hidup kita kayak gini ya. Kita percaya fakta ya yang sesungguh benarnya, tapi kita kan hidup dengan iman. Oleh iman itu tadi, iman itu yang nggak kelihatan, tapi kita percayai bisa jadi gitu loh. Lebih di atasnya fakta lagi gitu kan. Itulah luar biasanya kalau pikir-pikir, ih, luar biasa, nggak memang nggak terpikirkan. Dan dulu ya memang betul kalau ke tentang religion kita ini, kepercayaan kita ini nggak nggak butuh apa? Bukan bukan nggak butuh ya. Kita nggak boleh berpikir hanya sampai di fakta saja. Kita harus berpikir sampai ke level faith itu tadi, level iman itu tadi, level iman. Setelah kita sampai di level iman itu, ya di situ kita mulai paling gimana ya, paling paling bahagia lah. Bahkan kematian pun nggak kita takuti lagi kan, karena ketika kita udah percaya bahwa mati kita aja udah di tangan Tuhan, keselamatan udah disediakan. Jadi itu sih prinsip, jadi bahkan kalau orang yang percaya itu bahkan untuk kematian pun udah nggak takut lagi. Nah, kalau kamu nih gimana nih? Kalau seandainya, maaf kata aja nih, seandainya kamu meninggal gitu, gimana keyakinan kamu gitu? Kalau aku Kan meninggal, banyak nih, ya aku sih banyak yakin nih, banget. banyak nih ada yang takut nih, aduh belum siap aku mati gini gitu. Artinya bukan berarti belum siap karena belum merasain ini, itu bukan. Maksudnya kayak takut mati aja, mau kemana gitu kan? Gimana yo? Kalau Iya, iya. Bener. pribadi gitu. Oke. Kalau aku secara pribadi, aku pernah sempat kayak mikir, aduh, nanti kalau mati kemana ya? Hmm. Bertanya-tanya di dalam hati, nanti mati kemana ya? Ke kehidupan yang kekal atau ke kematian yang kekal ya, gitu kan? Bertanya, kayak merenung aja gitu sendiri, kemana ya nanti, kemana ya? Aduh, takut banget kalau sampai ke neraka, gitu. Bener-bener takut sekali gitu. Sampai tiba pada suatu masa, pada suatu ketika, kayak eh, aku yakin sih Tuhan yakinin aku gitu. Hmm. Sampai ketika kalau orang-orang bertanya, aku selalu dengan yakin bilang, aku pasti ke surga kok. Aku pasti sama Tuhan kok nanti kalau aku udah nggak ada di dunia gitu. Nanti Hmm. aku pasti akan bersama dengan Bapa di surga begitu. Nanti akan memuliakan Dia di sana dengan segala keadaan yang ada, terus memuji Tuhan di setiap harinya begitu. Jadi aku secara pribadi benar-benar yakin dan percaya sekali begitu bahwa nanti ketika aku meninggal, ya aku akan bersama dengan Bapa di surga begitu. Gitu sih, Hmm. yakin banget sih, It- yakin. kalau aku dulu, kalau aku gitu gimana ya? Kayak takut juga kan, apalagi takut takut dan gini ya. Apalagi lihat lihat misalnya kayak ada orang baru meninggal kan, takut kali. Iya ya. Aduh, kalau gimana kalau aku kayak gini ya? Kemana lagu? Bahkan ada cerita-cerita orang tua kan bilang udah meninggal kesepian, kita ke tempat yang gelap dulu katanya kan. Setelah itu kita harus kayak tempat yang sepi, kayak di suatu tempat, kayak kita melayang-melayang dulu, cari apa? Cari di mana tempat kita hinggap gitu kan. Tapi setelah lama kelama, halo, halo Herlina, apa? Deborah. Oh, nampaknya sinyalnya ya.
sorry Bang. Eh, ada yang nelfon, Oh, jadi terhenti dengan sendirinya. Sorry. kirain sinyalnya tadi. Enggak ya? Enggak, bukan sinyal sih. Ada yang nelfon soalnya. Oke, boleh dilanjutkan, silakan. Ya, di mana kan soal kematian itu kan kalau menceritakan kematian itu kan kebanyakan orang takut kan. Takut, takut. Ih, mau kemana lah aku ini? Apalagi cerita-cerita orang tua kan. Kita harus melayang-layang dulu di udara, cari cari tubuh kita katanya. Padahal sebenarnya, Iya. tapi itulah gunanya kebenaran firman Tuhan ini yang memerdekakan kita gitu loh. Setelah saya Iya. mendengar Tuhan, mengerti kan, bahwa kita sebenarnya ketika kita sudah mati itu, kita terangkat ke Taman Firdaus gitu, ketika kita sudah percaya. Kalau kekristenan kan kita itulah, kekristenan itu kepercayaan kita membangun hubungan sama Tuhan. Jadi kalau soal amal ibadah kita, perbuatan baik kita, kalau di kekristenan ya, kalau di kekristenan, itu nggak ada apa-apanya, nggak akan bisa membayar dosa kita, bahkan dosa kita pun lebih banyak kan, apalagi kalau kita lihat dari hukum-hukum Taurat di perjanjian lama kan, harus melakukan ini itu. Ya, manusia pun kalau kita lihat apalagi di zaman sekarang ini nggak ada yang lulus menepati hukum Taurat itu kan. Tapi kembali lagi kita ingat Iya. bahwa Yesus datang untuk juru selamat kita kan, memberi keselamatan itu tadi. Keselamatan itu bukan dia meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menggenapi hukum Taurat itu. Dia yang menggenapinya sendiri gitu loh. Bahkan dosa-dosa kita ditanggung yang dulu dari si Adam sampai sekarang. Artinya gini, bukan berarti kita karena dosa kita sudah dihapus, kita semena-mena. Kan banyak orang berpikir gitu. Oh, berarti orang Kristen itu kalau udah dosanya ditebus, berarti enak dong. Suka-suka dong berbuat dosa kan. Banyak kan seperti itu kan. Dalam kekristenan enggak gitu. Kita kan sadar kasih Tuhan itu dulu, menerima kasih Tuhan. Karena apa? Yesus datang kan memberi kasih. Kalau kita lihat contoh dari perempuan Samaria itu kan seorang pendosa. Tapi Tuhan Yesus di situ nggak menghakimi. Yesus bahkan mengampuni dia dan jangan berbuat lagi. Justru dia memberikan kasihnya kan. Dia memberikan kasihnya yang lebih begitu besar tadi. Nah sehingga sampai di mana pas aku nggak takut lagi karena aku udah percaya ketika di Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu engkau akan diselamatkan kan? Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kebaikan kita, tapi apa? Karena anugerah Tuhan itu tadi, kasih Tuhan itu. Jadi Tuhan itu sendiri yang nyemperin kita gitu loh. Dia yang datang gitu loh. Kalau kita yang datang ke Tuhan nggak bakalan sampai. Cuman kita aja ya gitu. Namanya Tuhan itu kan dia sangat dahsyat gitu, sangat besar gitu. Kalau kita mungkin nggak bakalan sampai, mau itu dari nabi-nabi dulu, Musa, siapapun itu, Abraham, nggak ada yang sampai di levelnya Tuhan. Tapi ya karena kasihnya Tuhan itu sendiri yang merendahkan dirinya kan, supaya kita bisa bersama Dia. Jadi sampai di mana? Oh, aku tahu gimana posisi kematian kan. Kalau kita yang percaya, ya kita hanya percaya aja, believe aja. Jadi kita percaya, pasti hidup kita. Nah, jadi bagaimana kembali ke pertanyaannya, bagaimana cara hidup orang percaya gitu loh. Orang percaya itu hidup oleh iman, kan mempercayai gimana? Itu menerima Yesus itu dulu dalam hatinya. Yang terkadang kan kalau kita nggak menerima Yesus dalam hati kita itu kan kita akan capek melakukan ini itu. Bahkan untuk berbuat baik aja mungkin kita capek. Ah ngapain sih? Ngapain berbuat baik? Ngapain ini lebih baik kita gitu? Apalagi yang bilang ngapain berbuat baik kalau nggak dihargai katanya kan? Banyak orang-orang dunia kayak gitu seperti itu. Ah nggak dihargai pun. Iya, saya sih udah. Tapi kalau aku sendiri sih kembali lagi, Yesus saja Tuhan, dia rela mati di kayu salib, dicaci maki, disiksa, kan bahkan difitnah lagi, dia papain. Dia Tuhan loh, dia Yesus gitu loh, sosok seorang yang sangat besar gitu loh. Dia aja rela merendahkan dia, tapi ya kembali lagi segitu. Makanya kita harus perlu dalam kehidupan ini melihat menggunakan kacamata Kristus, kacamata Yesus itu tadi. Kembali lagi kepada Yesus. Jadi tujuannya ke Yesus itu lagi. Makanya di Filipi
Filipi 2:20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku gitu. Jadi bukan kita lagi. Kalau kita kedagingan kita hidup ya kita akan cepat marah, cepat ini tuh. Mungkin kita di jalan aja mungkin naik motor pelotot saling pelototan bisa jadi berantem kan? Atau mungkin karena ngomong aja bisa berantem, tapi ya itu tadi. Ya mungkin kita pola kita pikiran kita ini kan ya mungkin dia entah lihat apa kan gitu kalau seandainya kayak udah mengenal Tuhan ini jadi pola pikirnya beda gitu. Ya meskipun kita lihat bukan yang nggak ada masalah hidup mengikut Tuhan itu bukan nggak ada masalah, justru masalahnya lebih besar. Tapi kabar baiknya kita jalani bersama dengan Tuhan. Justru lebih besar loh problemnya kita mengikut Tuhan ini. Tapi dalam tanda kutip kita disertai Tuhan gitu loh. Itu makanya kita merasa nggak capek gitu. Kenapa kita nggak capek mengerjakan ini itu? Karena kita bersama Tuhan. Kita percaya aja, believe. Tuhan beserta kita kan, Allah Immanuel. Tapi ya jadi harus gimana ya? Kalau soal kepintaran sih aku gimana lah ya? Otakku nggak sampai gitu. Bisa dibilang nggak pintar-pintar. Tapi aku minta sama Tuhan ya biarlah hikmat Tuhan turun atas aku itu aja sih. Mau ngomong, mau bermasyarakat, bersosialisasi. Karena pikir gini, kita pakai otak kita pikir kita pun capek jadinya. Bukan berarti kita nggak belajar ya, bukan. Jangan salah kaprah nanti orang-orang dengarnya kan nggak perlu belajar lagi kata si Bintang katanya. Gini-gini aja kan. Enggak, maksudnya kita butuh hikmat karena hikmat itulah suatu kekayaan terbesar kan. Suatu hal hikmat itu kan yang dulunya yang kita nggak tahu tiba-tiba Tuhan kasih pencerahan gitu kan luar biasa banget gitu loh. Itulah yang sangat luar biasa. Kalau soal kematian lagi, aku udah nggak merasa takut lagi gitu loh. Karena percaya semua itu udah di tangan Tuhan kan. Karena ya kembali lagi kepercayaan kita kan. Kalau soal agama sih, agama menurutku nggak menyelamatkan. Karena semua agama, tapi kalau agama mengajarkan kebaikan ya benar. Tapi kalau kekristenan itu kan mengajarkan kita hubungan kita bersama Tuhan, relationship kita bersama Tuhan. Jadi yang dulunya kita merasa jauh, tapi Tuhan datang, jadi kita dekat. Jadi my father itu tadi kan welcome kepada kita. Kayak anak yang cerita anak yang hilang kan. Kalau kita lihat manusia ini nggak ada yang sempurna, nggak ada yang baik. Semua orang berbuat dosa kan. Tapi karena begitu besar tadi, tapi Allah tadi. Jadi sampai di titik ini sih, ya puji Tuhan juga, aku udah nggak, ya, soal kematian lagi udah nggak takut mau mati di mana. Karena daging kita ini kan fana, dari tanah kembali ke tanah. Tapi spirit kita ini, roh kita ini tadi kan kembali ke Tuhan itu tadi. Banyak berpikir kan, apalagi gini, matilah aku nanti, aduh makani cacing-cacing lah nanti, aduh kan berpikir seperti itu. Sekali kita itu apalagi, tapi kita kembali, ya tubuh ini fana, walaupun secakap apa kita, setampan apapun kita ya, tetap aja ini tanah. Jadi nggak ada lagi yang mau disombongkan kan, apa yang mau nyombongin tanah gitu. Kita dari tanah nggak ada yang disombongin lagi gitu. Jadi Tuhan kembali lagi ke spiritnya itu, makanya ke Tuhan aja, mau apapun kembali tugas ke Tuhan gitu. Jadi kalau menurut aku sih udah ke level itu udah itu lagi puji Tuhan. Ya bahkan lebih ngerinya apalagi kalau ada orang yang merasa nggak layak. Kan banyak orang yang merasa nggak layak gitu loh. Iya benar. Merasa dirinya udah paling berdosa banget. Padahal Tuhan itu Maha Ampun, Maha Pengasih. Banyak dosanya. Kenapa banyak orang misalnya nggak mau ikut komunitas rohani atau nggak mau ke gereja gitu? Karena dia merasa dirinya nggak layak. Tapi sebenarnya justru karena kita nggak layak, kita butuh Tuhan. Karena ketidaklayakan kita ini kan kita butuh Tuhan, kita butuh Tuhan. Banyak orang berpikir kayak aku sendiri dulu waktu masih belum mengenal Tuhan itu, apalagi kalau dari dicandai teman kan, jangan kamu ke gereja, nanti roboh gereja itu katanya kan. Ujung-ujungnya jadi malas. Jadi malas, tapi sebenarnya beribadah itu bukan berarti menandakan kita cuman banyak gini temanku bilang
ya sekarang ini bisalah berbuat berbuat dosa dulu, nanti hari Minggu ngapus dosa katanya. Padahal nggak seperti itu. Mm-mm. Kebenaran Iya, firman Tuhan kan mengatakan bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya kan. Satu kali aja untuk mm-mm. selama-lamanya. Nggak ada satu kali untuk beberapa tahun. Ada masa expirednya nggak ada. Tapi untuk selama-lamanya kan. Artinya kekudusan Iya, itu, atau kesucian itu kita dapat dari Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Kalau soal lebih kudus, lebih suci, lebih rohani gitu, kita nggak ada kekudusannya sekali. Tapi Tuhan itu sendiri yang menganugerahkan gitu loh. Jadi kalian juga di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang di luar sana kan, yang lagi yang merasa dirinya nggak layak gitu kan. Ah udahlah, aku pendosa ini, nggak mau lah lagi. Ah udah, kau aja ibadah lah. Udah banyak kali dosaku ini, udah malu aku ke Tuhan gitu. Padahal sebenarnya firman Tuhan pun mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. enggak. Itu di mana kita di fase-fase gak layak, merasa paling berdosa, merasa paling hina, justru kita datang kepada Tuhan. Itu inti utamanya gitu. Kenapa orang nggak mau datang ke Tuhan? Masalahnya kadang di situ. Dia merasa nggak layak. Tapi ya kabar baiknya, kita dilayakkan oleh karena kasih Tuhan itu tadi. Karena pemberian Tuhan itu tadi. Ya apa nggak dahsyat gitu loh. Coba kalau kita hidup di perjanjian lama kan, kita harus kasih korban bakaran. Kita Iya, kasih domba supaya apa? Supaya menutup dosa. Tiap bulan itu pun untuk memiliki hubungan sama Tuhan kan, secara pribadi kita nggak bisa. Harus perwakilan imam. Ada imam-imam besar kan, mm-mm. imam harus imam ini persembahkan. Kalau nggak kudus dombanya atau ada kurangnya nggak diterima, imamnya meninggal gitu. Tapi kita di zaman kasih karunia ini, di zaman Yesus Kristus ini kan udah sangat luar biasa banget. Udah namanya kasih karunia, grace itu tadi kan sangat dahsyat banget. Semua yang kesalahan-kesalahan itu ditanggung Yesus di kayu salib semua. Itu sih kalau kita berpikir ke kekristenan ini sangat luar biasa. Tapi kalau hanya kita berbicara Kristen, Kristen aja ya bisa aja Kristen orang KTP saja. Artinya Kristen tanpa Mm. pengalaman bersama Tuhan juga. Tapi intinya itu kan Tuhan itu gimana ya? Membuat masalah hidup kita itu supaya mengalami pengalaman bersama Tuhan gitu loh. Kok secara aku pribadi ya. Oh iya, iya, Ketika kita mengalami benar. masalah itu kan kita mengalami pengalaman bersama Tuhan. Atau misalnya nih kita di jalan nih mau kena serempet mobil atau gimana kan, tapi tiba-tiba ada mujizat pertolongan Tuhan. Kalau nggak kayak gitu mungkin kan kita nggak mengalami Tuhan gitu. Ya artinya setiap masalah itu pasti ketika kita melihat mujizat itu pasti harus ada masalah dulu. Sama seperti kalau kayak yang pernikahan di kanan, karena itu kan ada masalah di sana, problem. Tapi mereka melihat mujizat, kayak Tuhan menyembuhkan si Lazarus. Kan ada masalah juga, masalahnya si Lazarus meninggal gitu kan. Tapi setelah dibalik itu semua ada mujizat lagi kan. Sama seperti Tuhan Yesus memberi 5.000 orang laki-laki itu makan. Masalahnya nggak ada makanan kan, masalah konfliknya di situ. Tapi mujizatnya ada, 5.000 itu bisa dikasih Tuhan makan. Mungkin secara kita pribadi mungkin udah suruh, oh udah pulang aja pulang aja. Kita mungkin nggak mungkin ini ngasih makan udah sebanyak gini, kita suruh pulang. Kayak murid-muridnya kan bahkan ada yang nyuruh pulang aja, disuruh pulang. Tapi Tuhan Iya, iya. Yesus kita nggak seperti itu ya. Yesus kita itu adalah kasih, kasih itu sendiri. Bukan dia memiliki kasih, tapi dia itu memang kasih. Kasih itu sendiri, love itu tadi kan. Menurutku sih Tuhan itu sangat dahsyat banget. Tiada tandingnya lah. Tapi tiada tandingnya. Kalau kita renungkan ya, makanya kita itu perlu merenungkan, bukan berarti berangan-angan hanya gitu aja, tapi kita merenungkan kebaikan Tuhan. Mengingat kembali lagi kebaikan Tuhan itu tadi. Fokus secara pribadi sih. Nggak terasa ya Iya, iya. udah jam sampai setengah 9. Oh iya ya, benar juga. Jadi besok kamu
Udah masih libur ya, masih libur. Yang lain sih libur, cuma tadi kan dosen bilang besok libur lagi gitu kan. Wakit 2 bilang besok libur lagi. Tapi dosen mata kuliah kami di mata kuliah pertama bilang enggak, besok mata kuliah saya masuk gitu. Proses tingkat kami, jadi tingkat kami masuk jam pertama Hmm. Jadi alasan paginya libur sih. kemarin kenapa itu? Mereka lagi ngurus borang untuk S1 sama S2. Hmm. Kurang Tapi tahu kalau sih lebih sekolah-sekolah di sana, jelasin. di sekolah-sekolah di sana Hmm? udah rata-rata banyak tatap muka ya? Udah sih Bang, cuman kayak misalnya seminggu tuh cuman berapa kali gitu. Misalnya kayak sehari dalam seminggu. Itu Hmm. sih kayaknya kebanyakan Iya. online juga. Oh iya, lagian tadi libur kan apa? Tanggal merah juga tadi ya. Oh iya, yang hari ini ya. Tapi tadi kami ibadah akhir bulan. Oh, kalau ibadah mah istilahnya liburnya nggak apa. Tapi kalau menurut kamu sih gimana sih kalau membangun hubungan sama Tuhan itu kamu gimana? Atau menjalin hubungan? Kan banyak orang kayak gini nih, kita harus kalau kita harus dekat dengan Tuhan itu kita harus berpuasa dulu, harus harus gini gitu dulu untuk berdoa sama Tuhan itu nggak boleh sembarangan gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kan ada banyak teologi-teologi yang memiliki doktrin berbeda gitu. Kalau secara kamu lihat atau Oke. yang kamu ketahui nih, secara gimana berhubungan sama Tuhan itu apakah setiap saat di mana saja atau orang-orang bertemu kan hanya di gereja aja mengalami Tuhan gitu. Kamu gimana? Oke. Kalau aku secara pribadi mungkin lebih kepada eh, kita kasih kayak punya waktu sama Tuhan gitu. Misalnya kita misalnya paginya kita baca firman, kita merenungkan firman gitu. Mungkin nggak perlu sampai satu pasal, mungkin satu ayat aja kita kayak renungkan firman itu dan gimana kita melakukan firman itu di dalam keseharian kita hari lepas hari gitu. Dan ya berdoa, baca firman, merenungkannya begitu, dan menghidupi firman itu. Dan misal di dalam kesehariannya uh, kayak menurut aku adalah apapun yang dibuat, apapun yang dikerjakan di dalam keseharian aku, itu harus sesuatu yang jangan sampai mempermalukan Tuhan gitu. Jadi kayak aku tuh hidup karena Tuhan gitu. Jadi apapun yang aku buat juga harus aku buat untuk Tuhan gitu. Kayak lebih kepada memuliakan nama Tuhan gitu. Jadi dengan begitu aku merasa oh aku dekat dengan Tuhan gitu. Karena gini bang, di setiap harinya aku doa aku adalah aku bilang terus ingatkan aku ya, Roh Kudus ingatkan aku ya supaya di dalam keseharian aku memuliakan nama Tuhan gitu. Dan di setiap kali aku bangun aku selalu bilang terima kasih gitu, terima kasih untuk kesempatan ini, terima kasih bisa bangun, bisa bekerja, bisa beraktivitas, bisa melakukan di tanggung jawab, bisa kuliah gitu. Dan aku terus ingatkan ya, ingatkan dan terus ingatkan agar aku terus mengucap syukur, aku terus mencari Tuhan, aku terus melakukan segala sesuatu sebagaimana aku ini adalah dari Tuhan gitu. Jadi aku melakukan segala sesuatu untuk Tuhan di dalam segala hal yang aku buat yang aku kerjakan di dalam kehidupanku hari per hari. Ya mungkin sering kali sih kayak mikir, ih apaan sih, ngapain sih gitu kan. Ini hidup aku Iya. loh, emang ngapain aku bayang jalanin, kenapa aku harus kayak, apaan sih Tuhan gitu. Hmm, Mungkin aku iya. pernah berpikir seperti itu. Tapi karena dari semuanya itu juga kayak ih Deborah kamu gak usah gitu kayak ada yang bilang gak usah gitu kamu tuh berdoa minta ingatkan terus ini aku ingatkan jangan ya gitu kan jadi kayak setelah itu kayak berpikir ah iya ya bener juga seolah dari sebelah kanan ada yang bilang Deborah ingat ya mengucap syukur terus memuliakan Tuhan ya dekat sama Tuhan ya tapi di sebelah kayak bilang ih nggak usah ngapain kamu yang hidup kok kan kamu gak bisa lihat Tuhan gitu kan tapi kayak dengan Iya. berlawanannya ini kayak Roh Kudus menggerakkan hati oh ingat ingat
kamu harus selalu dekat sama Tuhan dengan segala keadaan yang ada. Uh, Kayak lebih kepada terus memberi kesaksian hidup dan menjadi pelita yang senantiasa menyala sih. Lebih buat keluargaku, buat orang tua aku harus bisa kayak mereka pun selalu kayak bilang, ingat ya harus dekat sama Tuhan ya, ingat ya. Gitu juga aku sama mereka, ingat ya Pak, Ma, Kak, Dek, gitu. Terus dekat sama Tuhan ya, cari Tuhan ya. Dan kalau aku di kampung pun aku bilang, Ma, Pak, kita berdoa gitu. Kita doa sama-sama, nanti aku yang pimpin gitu. Terus kadang, yuk kita berdoa, Mama, Papa ada pokok doa enggak? Nanti kita doakan sama-sama gitu. Gitu sih, Bang. Wow, luar biasa banget itu ya. Bisa dibilang itu kayak melatih diri gitu kan, membangun hubungan sama Tuhan gitu kan. Karena memang gitu, karena banyak kesibukan-kesibukan kita yang membuat itu jadi malas gitu. Malas, buat apa sih? Benar. Kan? Yang dulu ya, udahlah mau nanggung misalnya udah ngantuk gitu kan, ngantuk kita, udah besok aja, ujung-ujungnya besok nggak jadi, dia nggak jadi lagi. Salah satu kayak baca Alkitab aja. Baca Alkitab itu banyak banget. Yeah. Ketika kita mau baca nanti, bunyi handphone. Ya, mau baca nanti ada orang yang datang kan, itu aku alami banget. Tapi makanya itu harus butuh perhatian banget, kita harus ngasih waktu. Dan kalau aku secara pribadi sih, kalau aku terutama aku sadar identitas dulu. Kalau aku sih, aku sadari bahwa identitas aku itu siapa gitu. Tapi aku selalu sadari kan, aku nggak lihat diriku lagi. Ketika aku lihat diriku bukan si bintang yang hidup lama lagi, bukan. Tapi aku sadari aku ini di dalam Kristus, aku ini ciptaan baru, aku ini kulihat lagi identitas kita di dalam Tuhan kan, kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Nah jadi ketika kita udah tahu identitas kita itu, kita adalah anak Tuhan itu tadi, ya kembali lagi lah, hidup sesuai anak Tuhan gitu loh. Jadi kalau soal membangun relationship sama Tuhan itu, aku kadang di mana aja gitu. Misalnya kalau aku kayak bawa motor, ingat aja kebaikan Tuhan. Penyembahan aja di sana, bawa motor. Walaupun kadang kayak nyanyi, kadang mau nyucikan piring, kadang ingat Tuhan aja. Jadi mau dimanapun aku selalu ingat Tuhan gitu. Tapi kan ada juga di mana waktunya kita harus menyelubungkan waktu kita saat teduh gitu. Saat teduh kayak penyembahan khusus sebelum tidur atau itu membangun kita. Aku kadang sering itu kalau sebelum tidur kadang dengerin khotbah aja. Khotbah. Ya bisa dibilang pendeta favorit itu Pak Gilbert Lomendong. Itu ya gimana ya, kayak spiritnya itu masuk banget ke aku gitu. Jadi aku rasa itu untuk membangun, karena kita kalau kita hidup kita nggak diisi dengan firman, kita akan kering, roh kita akan haus terus. Karena kan kita ini terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh kita kan, jasmani ini. Ya kalau ketiga-tiganya nggak dimakan, ya kita juga perlu makan secara fisik. Ya kita butuh juga perlu hiburan refreshing. Ya roh kita juga perlu makan, itu firman Tuhan itu tadi. Kalau enggak, kita enggak akan berimbang gitu. Kalau itu secara aku pribadi sih, memang banyak juga, luar biasa. Memang kalau luar biasa terhitungkan kalau kebaikan Tuhan itu memang. Walaupun aku dulu sering kali merasa, misalnya kan masalah keuangan, masalah perekonomian kadang kan, terus tapi puji Tuhan sampai sekarang nggak pernah kekurangan. Lagi minta sama orang tua nggak pernah, 1000 pun nggak pernah. Tapi Tuhan cukupkan gitu loh. Bahkan justru Tuhan limpahkan gitu sampai kita bisa memberkati orang lain lagi. Itu sangat anugerah banget sih menurut aku. Jadi di mana aku nggak mau lagi menyalahkan Tuhan lagi. Yang dulunya sih, kenapa ini Tuhan? Kenapa ini kau buat? Padahal seandainya kalau kita kan mungkin dia itu kemarin misalnya maling ininya, tapi kok dia baik-baik aja gitu. Padahal dia kemarin jahatnya, fitnah orang gini lah. Tapi kok dia nggak salah. Sedangkan aku baik-baik, kok aku dapat cobaan gini kan? Terkadang gitu kan. Tapi sampai sekarang ini ya kita bersyukur bahwa ingat aja firman Tuhan bahwa setiap apa yang Tuhan lakukan itu merencanakan kebaikan, kan? Mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kecelakaan gitu. Terus waktu kamu ini sampai kapan nih?
Takutnya mau lakukan aktivitas apa lagi? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Abang mungkin ada kesibukan atau gimana? Kalau aku sih nggak ada sampai oke atau enggak nanti bentar bentar lagi aja. Boleh, Atau boleh. masih next? Takutnya kamu kesibukan ya, you know lah. Di rumah orang takutnya disuruh ngapain gitu. Kalau Enggak aku mah sih, sekarang udah kayak gini. enggak. Tadi pun mami bilang, dia bilang, "Eh, naik Kak Lara, belajarlah, mungkin kamu ngerjain tugas," gitu kata mami. Tapi aku bilang, iya Mi, nanti pun jam 7:30 mau live sama seseorang gitu, sama Bang Bintang gitu kan, sama lain. Nggak ada sih, nggak ada kesibukan. Iya, ya. Jadi kamu itu orang Kalimantan asli? Ya, asli. Sintang, Kalimantan? Hah? di Sintang, di kecamatan kecamatan Kedung Hilir, cuman ke sana ya lagi, kayak ke dalam lagi begitu. Daya apa? Daya apa? Dari Demam. Demam. Iya, tapi bukan Demam. demam yang memang demam gitu. Tapi dia Ya. demam gitu sih ya. Oh gitu sih. Demam. Oh iya iya. Nggak ada keturunan kayak orang Chinese-nya gitu atau dari luar gitu nggak? Asli original Nggak ada, Kalimantan gitu. Hmm. nggak ada. Tapi sempat pernah aku di sini sering dibilang orang Cina loh. Iya, Padahal nggak ada mirip-miripnya sama sekali. ada sih. Kalau kalau dilihat dari sedotan. Aku tuh kan waktu itu tuh pergi ke suatu toko baju gitu kan. Ah, Jadi terus sampai ke situ yang jualan tuh tiba-tiba kayak ngomong bahasa Cina. Aku nggak tahu dia ngomong apa. Pokoknya ngomong, ngomong dan ngomong sampai aku bilang, "Maaf Pak, saya ngerti," gitu. Dia kira aku, iya, astaga. Orang ada mirip. sama sih. Kalau aku juga sih kayak gitu, bukan orang lihat kayak bukan orang Batak gitu. Orang mikir kayak orang Nias, kalau nggak Chinese juga. Tapi oh Mm-mm. masa sih katanya? Iya, tapi syukur juga kan masih bisa bahasa Batak gitu. Jadi nggak bisa nggak sesat gitu. Lagian ada juga marga gitu. Jadi nggak hilang gitu. Iya, iya. Ya, banyaklah liku-liku hidup ini yang justru mendewasakan kita kan. Masalah itu yang mendewasakan kita. Kalau nggak masalah itu ya kita seandainya cuma lurus-lurus saja ya kita akan anggap remeh gitu loh. Kan? Kita akan semena-mena. Tapi kalau ketika jalan kita berliku-liku kita akan hati-hati kan, akan waspada. Jadi itu mendewasakan kita. Mm-mm. Gitu. Tapi luar biasa banget Benar sih. bincang-bincang ini. Ya semoga ini bisa menjadi berkat kepada orang yang menonton kan. Amin, amin. Tadi ada juga Oke. teman-teman yang nonton sih dari STT. Ada Bang Edi, ada Bang Rizal, Kak Yana dari STT. Nanti ku buat juga nanti ke Facebook ini kalau enggak sama ke post apa beranda. Gak apa-apa kan? Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Oke. Nanti kan biar bisa aku bagiin. Oke lah, thanks buat waktunya. Kita bisa saling berbagi, share kebaikan Tuhan. Ini memberikan waktunya aja udah luar biasa banget, udah give thanks banget. Ya, Oke. makasih juga sih Bang. Bersyukur sama kesempatan ini. Bersyukur. Iya. Dan ya, merasa sangat terberkati gitu. Ada banyak hal-hal yang baru yang memang memotivasi. Berterima Ya, kasih ya. karena inilah bagian kita kan hanya menceritakan kebaikan Tuhan aja. Kalau kita menceritakan masalah kita nggak ada tiada habisnya gitu. Malahan kita makin Iya, menzoomnya kan memperbesarkannya, tapi kita lihat Tuhan kita lebih besar daripada apa masalah kita kan. Oke lah, terima kasih. benar-benar. Sampai di sini bincang-bincang Terima kita. kasih juga Bang. Yuk, God Oke, bless. Salam. God Kapan-kapan bless you lagi. too. Oke, ya. Shalom. Shalom. Okay.